Setelah meraih kemenangan 6-0 melawan Everton di awal pekan, Mauricio Pochettino mungkin tergoda untuk menurunkan tim Chelsea yang tidak berubah untuk menghadapi Manchester City. Mauricio Pochettino mungkin tergoda untuk melakukan sesuatu pada Sabtu malam yang hanya dia lakukan 2 kali musim ini. Sebutkan tim yang tidak berubah. Chelsea bertandang ke Stadion Wembley untuk kedua kalinya musim ini saat mereka menghadapi Manchester City di semifinal Piala FA. The Blues berharap mendapatkan peruntungan yang lebih baik kali ini di Stadion Nasional setelah kalah dari Liverpool di final Piala Carabao pada akhir Februari berkat sundulan kapten The Reds Virgil van Dijk di perpanjangan waktu. Memasuki pertandingan di Wembley itu adalah satu dari 2 kali Pochettino menurunkan pemain yang tidak diubah selama masa jabatannya yang singkat di Stamford Bridge. Setelah bermain imbang dengan Manchester City pada akhir pekan sebelumnya di Stadion Etihad, pelatih kepala The Blues memilih tim yang sama untuk final melawan Liverpool. Kali lainnya terjadi baru-baru ini, setelah hasil imbang yang mengecewakan dengan Burnley di SW6. Banyak yang terkejut ketika Pochettino memilih tim yang tidak berubah untuk menghadapi Manchester United beberapa hari kemudian. Namun keputusan itu terbukti benar ketika Cole Palmer menghasilkan hat-trick menakjubkan untuk menyelesaikan comeback yang mengesankan dari sudut pandang Chelsea. Pochettino mungkin tergoda untuk melakukan hal yang sama lagi akhir pekan ini ketika Chelsea menghadapi pemimpin Liga Premier Man City, yang juga difavoritkan untuk mengangkat Piala FA. Raheem Sterling hanya bermain 49 menit sejak dicemooh di luar lapangan setelah penampilan buruknya saat Chelsea menang atas Leicester City di Piala FA bulan lalu. Raheem Sterling harus menjadi starter di semifinal Piala FA melawan Manchester City pada Sabtu malam jika dia cukup fit. Sterling bukanlah pemain yang paling populer di kalangan supporter Chelsea saat ini. Meskipun pelecehan yang ia terima sangat buruk, saya dapat memahami beberapa kritik yang ditujukan kepadanya. Setelah direkrut dengan harga sekitar 50 juta pound pada musim panas 2022, ada hal besar yang diharapkan dari pemain internasional Inggris tersebut, yang sejak itu tidak masuk dalam rencana Gareth Southgate bersama tim nasional. Dikutip dari Football London, Jumat tanggal 19 April tahun 2024, pemain berusia 29 tahun itu telah bermain hampir 3.000 menit di semua kompetisi musim ini untuk The Blues. Hanya 7 pemain di skuad Chelsea yang mencatatkan menit bermain lebih banyak sejak awal musim. Namun, segalanya pasti berubah setelah sore yang terik itu, kebetulan di putaran terakhir Piala FA melawan Leicester City. Kegagalan penalti, salah satu tendangan bebas terburuk dan dia tidak melebih-lebihkannya. Anda akan pernah melihat dan sejumlah peluang yang terbuang membuat Sterling dicemooh oleh banyak orang yang hadir di Stamford Bridge pada hari itu. Mauricio Pochettino, bagaimanapun, membela pemain sayap itu. Dia punya CV yang luar biasa, seperti pemain yang pernah bermain di tim besar, pemain berpengalaman. Tentu saja hari ini dia gagal mengeksekusi penalti dan beberapa peluang, kata Pochettino usai pertandingan. Chelsea gagal menang ketika bertemu Sheffield United dan ini membuat supporter mereka emosi. Chelsea berduel lawan Sheffield di pekan ke-32 Premier League 2023-2024 di Bramall Lane. The Blues unggul lebih dahulu melalui Thiago Silva. Namun Sheffield bisa mencetak gol balasan melalui aksi Jayden Bogle. Noni Madueke membuat Chelsea bisa dalam posisi unggul lagi. Akan tetapi, kemenangan yang sudah di depan mata buyar akibat gol Oli McBurnie. Pertandingan itu pun berakhir imbang 2-2. Hasil itu membuat fans Chelsea meradang. Mereka langsung mendesak klub agar segera memecat Mauricio Pochettino. Ada juga yang meminta ada klub dijual saja, dan ada yang mendesak agar Todd Boehly cabut saja dari Stamford Bridge.
Gelandang West Ham, Mohamed Kudus menjadi buruan Arsenal dan Chelsea pada bursa transfer musim panas 2024. West Ham, di sisi lain belum siap untuk melepas Mohamed Kudus ke klub lain. Pasalnya, West Ham baru saja mencicipi jasa Kudus dari Ajax pada musim panas lalu dengan kesepakatan 38 juta pound atau sekitar 748 miliar rupiah dengan durasi sampai tahun 2028. Baru saja bergabung dengan West Ham, Kudus tak perlu waktu lama untuk menyetel. Kudus tampil bagus di Stadion London, membukukan 9 gol dan 2 assist dalam 27 pertandingan di seluruh kompetisi. Pemain asal Ghana itu pun juga dapat bermain sebagai sayap dan peran false 9 atau pemain nomor 9. Kudus berperan penting bagi tim berjuluk Hammers asuhan David Moyes musim ini. Meski West Ham masih membutuhkan jasa Kudus, pihak Hammers pun siap memulai penawaran dengan harga 38,5 juta pound 754 miliar rupiah dengan Chelsea yang memimpin perlombaan. Menurut laporan Sportskida, West Ham bisa meminta lebih dari pound sterling 50-60 juta pounds karena kontraknya masih tersisa 4 tahun. Mantan bintang Ajax itu mungkin harus mengambil keputusan terkait masa depannya musim panas 2024. Di sisi lain, penampilan apiknya bersama Ajax membuat West Ham kepincut untuk mendatangkannya setelah menjual Declan Rice. Penampilan Kudus bersama Ajax selama 2 musim di bawah asuhan Erik ten Hag berhasil memberikan gelar 2 kali juara Liga Belanda dan Piala Belanda. Namun, Chelsea tampaknya memiliki pesaing yakni Arsenal untuk mendapatkan tanda tangan Mohamed Kudus.